Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham MTEK ya teman-teman. Terutama bagi teman-teman yang terjebak di saham MTEK, ini kira-kira bagaimana solusinya ya. Kalau terjebak mungkin di harga 600 atau 500 itu mungkin masih lumayan lah, lossnya nggak terlalu besar ya. Tapi kalau terjebak di harga yang lebih tinggi, misalnya 800 itu udah separuh, ada yang 3000 ya bahkan. Gitu kita lihat MTEK ini sempat 3000 ya di tahun 2022 awal. Nah, ini kalau terjebak di 3000 sekarang tinggal 416. Ini udah berapa ini ya? 416 dibagi 3000. Tinggal 13% ya. Portofolio kita ya. Ngeri teman-teman. Kalau 5 tahun coba, yang paling tinggi 3000 emang. Ada yang 2000, ada yang 1000 ya. Nah, ini tahun 2021 ini, ya 2020 akhir. Ini naik terus sampai pertengahan 2021. Bahkan di 2022 awal ini juga naik sampai 3000 ya. Suatu saham yang naik tinggi seperti ini itu teman-teman harus hati-hati teman-teman. Nah, terbukti ternyata gimana setelah tahun 2023 turun terus nih dari 3000 sampai 350 dan sekarang sudah mantul di 416 ya. Kalau kita cut loss langsung itu sebenarnya lebih cepat, lebih ini ya teman, lebih ini apa, lebih cepat selesai ya masalahnya. Ya kita udah rugi ya, rugi nggak masalah, tapi kita kemudian pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Saya bikin daftarnya tuh yang di channel ini juga ya. Teman-teman tinggal pilih aja ya. Walaupun masih banyak juga ya saham-saham yang fundamentalnya bagus yang lain yang belum saya masukkan. Itu lebih tenang teman-teman. Jadi kalau kita pegang saham-saham yang fundamentalnya bagus, syukur-syukur bagi dividen ya. Contoh ya, misalnya ITMG gitu kan. TMG sektor batubara ini kan lumayan bagus ya nih. Walaupun kemarin udah naik tinggi nih. TMG naik 2%. Ini kenapa bagus? Dividennya besar ya. Nah, ini dividennya nih. Daftar dividennya aja segini. Jadi kalau teman-teman tutup mata, nggak usah mikir naik turunnya saham, oh udah tinggal nambah terus saja jumlah lot muatannya, lotnya ditambah terus, tambah terus. Begitu dapat dividen, dividennya cair, belikan lagi sahamnya di harga bawah, diputar terus seperti itu, maka otomatis dividen berikutnya kita akan dapat lebih besar ya. Nah, kalau kita lihat dividen yang cukup besar ini kan selalu diberikan oleh saham-saham sektor batubara ya, seperti TMG, BTPA, Daro, dan lain-lain. Ya, ada yang bilang sektor batubara sunset ya, udah turun ya. Kenyataannya kan sampai sekarang masih dipakai teman-teman. Bahkan kemarin tahun 2022 itu saat harga batubara tinggi-tingginya itu $450. Itu bahkan negara-negara sekelas Eropa itu pakai batubara juga ya. Jadi kalau teman-teman khawatir dengan prospek batubara ya terlalu berlebihan ya. Toh mobil listrik juga penambangannya juga perlu batubara juga ya. Batubara itu energi yang masih paling murah ya dibutuhkan ya. Nah, selain batubara apa banyak ya, misalnya sektor konsumer juga ada, sektor apa ya, perbankan, walaupun sekarang perbankan sedang turun-turunnya. Jadi seperti misalnya BCA ini kan lumayan ini harga sahamnya naik terus nih selama 5 tahun naik terus.
Kemudian yang sekarang sedang diskon besar ya, BRI. BRI ini sedang diskon besar nih, balik ke 1 tahun yang lalu, tapi 3 tahun masih naik. 5 tahun juga masih naik. Dan ini dividennya nggak terlalu besar ada perbankan. Cuman portofolio kita kan nggak turun terlalu banyak. Nah kalau MTEK ini kan turunnya banyak banget. Nah, kita lihat laporannya ya, ke statistik dari tahun 2021 dia IPS-nya 92, 2022 89, 2023 jeblok nih minus ya. Ini kan minus berarti kan rugi nih perusahaannya. 2024 positif tapi kecil. Nah, ada dividen tapi dividennya kecil banget nih, 5 itu berarti sekitar berapa itu, 2,4% di bulan Juni. Jadi dividennya kecil. Nah, kalau kita lihat 3 bulan ini ya mungkin ya, ini 1 bulan. 1 bulan ini mulai naik nih teman-teman, dari 350 ke 440. Nah, kalau teman-teman merasa berat ya, langsung cut loss jumlah besar ya, misalnya punya 1000 lot misalnya. Ya, saat naik ini seperti ini teman-teman bisa cut loss misalnya 10%, 10% cut loss. Nanti kalau pas turun biarin aja, tapi kalau pas naik lagi cut loss lagi 10%. Terus seperti itu, nanti 10 kali cut loss teman-teman udah lepas dari saham ini, MTEK ini. Jadi ya sebenarnya metodenya ya tetap rugi, cuman ruginya bertahap gitu, nggak langsung. Dan kita menyelamatkan portofolio kita ya. Ya jangan sampai nanti kayak saham-saham yang gocap itu ya. Apa ya contohnya ya? Ya ini. Nah, ini kan hilang nih sahamnya. Sima ini hilang, terus apa lagi ya? Friend, coba Friend. Ya ini Friend ini nggak bisa jualan ini. Nanti kalau mau jualan tuh antri dulu di sini di harga 50 nih, ini nggak bisa jualan nih. Coba BNPR, ini juga nggak bisa jualan. Saham-saham seperti ini tuh ya lebih baik dihindari ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Masih banyak ya saham-saham. Bumi dulu sempat digoreng nih, sekarang 100 ya. Oh, coba cek 3 tahun. Nah, ini sempat di harga 50 ya. Bumi itu tahun 2020 sampai 2021. Dan jangan salah nih, saham Bumi ini sempat di harga 6.000 apa 7.000 ya. Nanti kalau teman-teman cek di ini ya, Mirai Asetnya. Nah, ini 2017 sih sempat di 500. Ini teman-teman. 2008 tuh sempat di 8.700 ya. Setelah itu dibanting sampai 385 ya. Jadi ngeri ya, saham-saham yang gorengan itu ngeri. Ini dia dinaikkan terus, naik. Makanya sekarang saya menghindari ya saham-saham seperti ini, saya hindari. Lebih baik saham-saham yang saham-saham yang profit kenaikannya nggak terlalu tinggi tapi stabil ya, daripada saham-saham yang nggak jelas ya. Nah, ini MTEK ini naik sampai 3.000, kemudian turun di 350 ya. Sempat sebelumnya itu sekitar 50-an ya. Di 2010 ini MTEK sahamnya sekitar 50 perak, kemudian naik sampai segini. Dan kalau saham-saham seperti ini saya nggak bisa pakai teknikal ya, gini nggak bisa teman-teman. Ini tergantung bandarnya ini mau naikkan kapan, tinggal dia ini aja. Nah, kalau kita lihat ini sempat naik
terendah di 376, kemudian sampai 440 ya. Ini harusnya teman-teman mulai cut loss sebagian ini kalau terjebak di MTech ini ya. Saat naik 6% ini cut loss sebagian, naik lagi 10% cut loss lagi sebagian. Saat-saat positif seperti ini teman-teman cut loss ya. Kalau cut loss 10%, 10 kali cut loss sudah habis ya saham kita yang di sini, dan kita misalnya bisa masukin ke saham-saham yang lebih adem ya, lebih tenang. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan FOMO, jangan terjebak oleh isu atau rumor-rumor yang kadang nggak jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.